Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Umiatun Hasanah, sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Mas Suratman sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Mas Muhammad Irfan Hidayat sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi program pendidikan inklusif. Baik, untuk materi yang pertama tentang pembinaan sekolah inklusif yang akan saya sampaikan sendiri. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan merupakan proses pembuatan, cara pembinaan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Mita Toha, pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Pembinaan dapat ditinjau melalui dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pandang pembaharuan dan dari sudut pandang pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pandang pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan di masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pandang pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Kemudian ada pendapat menurut Steinbeck tahun 1990 yang mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Kemudian menurut Staudt dan Page tahun 1995 menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Maka dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusif adalah tempat yang menerima semua anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Dari penjelasan tersebut, maka pembinaan sekolah inklusif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengubah sesuatu menjadi yang lebih baik, menjadi yang baru, dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan di sekolah inklusif yang menerima semua anak berkebutuhan berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Yang kedua ada bentuk-bentuk pembinaan dalam sekolah inklusif. Yang pertama yaitu ada pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam sekolah inklusif perlu adanya pembinaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berupa pendidikan khusus, mengadakan sosialisasi, mengikuti organisasi atau asosiasi, seminar, melakukan kerjasama dengan para ahli. Nah, untuk pendidikan khusus itu diperuntukkan bagi individu yang secara khusus dibina secara akademik dengan kurikulum dan pembelajaran yang terfokus pada penanganan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua mengadakan sosialisasi. Nah, bentuk pembinaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu melalui sosialisasi yang
bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pendidikan inklusif tersebut. Kemudian yang ketiga ada mengikuti organisasi atau asosiasi. Nah, asosiasi ini ditunjukkan untuk membantu pendidik dalam memperoleh informasi dan pengetahuan seputar pendidikan inklusif dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dan yang keempat ada seminar. Seminar merupakan salah satu cara pembinaan bagi para pendidik agar dapat mengetahui lebih jauh tentang pendidikan inklusif. Yang kelima, ada melakukan kerjasama dengan para ahli atau professional collaboration. Nah, dengan adanya kolaborasi yang dekat antara guru kelas dan para ahli dalam bidangnya, itu dapat membantu terlaksananya pendidikan inklusif secara optimal. Nah, untuk yang kedua itu ada pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Agar penyelenggara pendidikan inklusif tersebut dapat berjalan secara optimal dan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan pembinaan oleh yang berwenang. Nah, ada beberapa kegiatan yang perlu ditempuh dalam upaya mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara, yaitu antara lain seperti workshop persiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif di level sekolah, kemudian ada pembentukan tim pendidikan inklusif di level sekolah, kemudian juga ada kegiatan rapat koordinasi, kemudian ada kegiatan penyusunan program atau kegiatan jangka pendek, kegiatan jangka sedang, dan kegiatan jangka panjang. Kemudian juga ada kegiatan sosialisasi pendidikan inklusif intern dan ekstern. Kemudian ada kerjasama dengan pusat sumber. Kemudian juga ada kegiatan pembentukan atau penugasan tim pendataan PDBK dan ABK di masyarakat. Kemudian ada pelaksanaan pendataan atau penjaringan. Selanjutnya ada kegiatan mengadministrasikan hasil pendataan atau penjaringan. Selanjutnya kegiatan validasi data hasil pendataan atau penjaringan. Kemudian ada kegiatan pemetaan atau penempatan atau tindak lanjut hasil dari pendataan ABK atau PDBK. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan pemetaan atau penentuan pusat sumber atau research center. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan pelatihan pendidikan inklusif di level sekolah yang bekerja sama dengan Pokja inklusif kabupaten atau kota atau provinsi dan LPTK. Kemudian ada kegiatan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya ada kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif intern dan ekstern. Kemudian ada kegiatan workshop hasil dari monitoring dan evaluasi. Kemudian setelah itu ada rencana tindak lanjut. Kemudian juga ada kegiatan laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusif bulanan atau semester atau tahun ke pihak yang terkait. Kemudian ya kegiatan yang terakhir yaitu penyusunan program penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk tahun yang berikutnya. Untuk pembinaan yang ketiga yaitu pembinaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam pembinaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan dengan yang pertama menggunakan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian yang kedua, dengan bimbingan dilakukan secara berkala, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian dapat memberikan apresiasi terhadap anak berkebutuhan khusus dengan mengadakan suatu kegiatan atau acara yang memaksimalkan potensinya. Nah, kemudian ada melakukan kerjasama dengan teman sebaya, orang tua, dan para ahli.
Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan. Nah, selanjutnya adalah materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang monitoring atau pengawasan. Dalam hal ini yaitu pengawasan tentang manajemen sekolah. Pengertian monitoring menurut ahli di sini ada 3. Yang pertama menurut Josh R. Ferry mengartikan pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja yang ada di sekolah yang telah dilaksanakan oleh sekolah, dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, menurut Tabrani Rusiani menyatakan pengawasan adalah pengendalian yang dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan, penilaian kemampuan, meningkatkan dan menyempurnakan baik manajemen maupun bidang operasionalnya. Kemudian yang ketiga, menurut Oxfam berpendapat bahwa monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa bahwa semua berjalan sesuai rencana dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa monitoring adalah suatu proses yang dilakukan untuk memeriksa, memantau, mengamati untuk mendapatkan informasi pada pelaksanaan manajemen sekolah. Fokus monitoring adalah pemantauan pada pelaksanaan manajemen sekolah, bukan pada hasilnya. Tepatnya, fokus monitoring adalah pada komponen proses manajemen sekolah, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar. Monitoring juga melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian tujuan monitoring. Di sini ada 5 tujuan pada monitoring atau pengawasan. Yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana atau belum. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. Yang keempat, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Dan yang kelima, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk monitoring dalam sekolah inklusif. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal atau mengawasi keterlaksanaannya penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Materi monitoring meliputi aspek manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan dikoordinasikan dengan institusi terkait. Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dinas Pendidikan Daerah tingkat 1 dan atau Dinas Pendidikan Daerah tingkat 2 atau kota. Aspek monitoring meliputi persiapan penyelenggaraan, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, manajemen pemberdayaan masyarakat, dan aspek lain yang relevan. Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian, hasil monitoring dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif. Sebagai bahan untuk penyusunan program, penyempurnaan strategi pelaksanaan program, dan memformulasikan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan inklusif. Dengan adanya kegiatan monitoring yang berkelanjutan tersebut, akan ditemukan masalah-masalah yang muncul pada pelaksanaannya. Masalah tersebut yang menjadi bahan evaluasi dan pemecahan bersama. Monitoring secara intensif dan berkelanjutan ini dirasa perlu, mengingat pada kenyataannya tidak semua sekolah inklusi mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Masih banyak sekolah inklusi yang belum mendapatkan modul atau pedoman seperti alat identifikasi ABK. Mengingat sekolah inklusi memiliki karakteristik khusus dalam hal alat dan pengembangan kurikulum, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana, pembinaan ketenagakerjaan, kependidikan, kegiatan belajar mengajar, manajemen sekolah, dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab pada pemerataan perhatian terhadap sekolah inklusi. Mungkin hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Irfan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pelaporan. Pengertian laporan. Laporan adalah suatu bentuk keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang atau authority dan tanggung jawab atau responsibility yang ada antara mereka. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Laporan merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi baik formal maupun informal. Laporan hasil belajar siswa di sekolah inklusif. Laporan hasil belajar siswa di sekolah inklusif pada dasarnya sama dengan siswa reguler lainnya. Karena siswa yang ABK tersebut pada dasarnya sama bersekolah dengan siswa normal. Namun pada siswa yang ABK adanya penanganan khusus untuk atau oleh gurunya di luar kelas sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pada sekolah inklusif diusahakan terdapat sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu bentuk pelaporan hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang nomor satu yaitu bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka model laporan hasil belajarnya atau raport menggunakan model raport reguler yang sedang berlaku. Yang kedua, bagi siswa yang menggunakan model kurikulum yang dimodifikasi, maka model laporan hasil belajarnya atau raport menggunakan raport reguler yang dilengkapi dengan deskripsi atau yang disebut narasi yang menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya. Bagi siswa yang menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan, maka menggunakan model raport kuantitatif yang dilengkapi dengan deskripsi atau yang disebut narasi. Penilaian kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar atau baseline. Sekian dari saya, materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.